sehat semua? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kita dan juga semangat untuk menuntut ilmu supaya bisa meraih cita-cita yang diimpikan. Baik anak-anakku, ada sebuah kalimat ya yang disampaikan oleh seorang aktivis sekaligus penulis yang bernama Sayyid Qutb dari Mesir. Beliau menyampaikan bahwasannya satu peluru itu hanya mampu menembus satu kepala, tetapi satu tulisan bisa menembus ratusan bahkan ribuan kepala. Kalimat ini mengisyaratkan bahwasannya kata-kata, ide, gagasan yang dituangkan ke dalam tulisan ini bisa memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita bisa melihat catatan-catatan dari zaman ulama-ulama terdahulu itu masih bisa dibaca sampai sekarang dan menjadi inspirasi buat ribuan bahkan jutaan orang. Maka dari itu penting bagi kita untuk bisa menguasai ilmu-ilmu yang nantinya bisa mengarahkan kita untuk mahir menuangkan ide gagasan kita ke dalam tulisan. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas salah satu bentuk tulisan yang di dalamnya mengandung banyak makna. Apa itu? Insyaallah akan kita bahas setelah kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Aidan, Fauzan, Eja, Nabil, Azhar, Torik, Farid, Faris, Sugi, Fadel, Alfarel, Sahan. Insyaallah hadir semua ya, lengkap. Baik. Bisa dilihat ya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian teks puisi. Silakan anak-anak boleh membuka bukunya di halaman berapa yang membahas tentang teks puisi. 90. Silakan. Nah, sebelum kita mempelajari, ya kita ingin mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah mempelajari materi ini, ya peserta didik diharapkan mampu untuk merumuskan pengertian teks puisi melalui pengamatan model-model teks puisi. Kemudian yang kedua, menelaah isi teks puisi yang dibaca. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, pernahkah kalian menuangkan perasaan dan pikiran dalam bentuk tulisan? Pernah? Ada yang pernah menulis cerpen? Coba tangan. Nadir, pernah? Apa tujuan cerpennya? Belum, masih proses penulisan. Ada yang pernah menulis novel?
untuk menunjukkan perasaan, untuk menunjukkan kondisi yang sedang dialami oleh seseorang. Maka di sini hakikat puisi adalah sebentuk pengucapan bahasa yang memperhitungkan adanya aspek bunyi-bunyi di dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair yang ditimba dari kehidupan individual dan sosialnya, yang diungkapkan dengan teknik pilihan tertentu. Jadi poinnya yang pertama, ini merupakan bentuk ungkapan, ya, imajinatif, artinya bisa berdasarkan pengalaman sendiri atau imajinatif itu berdasarkan daya imajinasi atau daya hayal, atau juga di sini merupakan pengalaman pribadi atau bisa juga pengalaman selama hidup bersosial. Jadi tidak melulu puisi itu berdasarkan pengalaman pribadi, tapi bisa kita tuangkan dari pengalaman sosial. Kita melihat sesuatu yang menurut kita menggugah, kemudian kita menuliskan puisi. Misalnya teman-teman sedang melaksanakan liburan ke pegunungan misalnya, ini melihat kondisi alam yang luar biasa, teman-teman merasa takjub. Nah, di situ muncul inspirasi ingin menulis tentang keindahan alam, maka muncullah puisi tentang keindahan alam tadi. Dan ini ada pilihan untuk mengungkapkan atau cara mengungkapkannya. Jadi begini, ya, kita sama-sama menyimak salah satu contoh pembacaan puisi, ya, yang mendalam, yang mana puisi ini adalah potongan dari puisi bagaimana perasaan itu melihat pembacaan puisi seperti tadi? Menggebu-gebu, ya, kira-kira tema yang diangkat tadi apa? Tentang sejarah, ya. Ada salah satu peristiwa, ya, peristiwa yang terjadi di tahun berapa tadi disebutkan? 1944. Dan juga disampaikan ada peristiwa sejarah juga, pergantian presiden. Jadi presiden Soekarno ke Soeharto. Dan pada saat itu terjadi satu peristiwa yang kita kenal dengan nama Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Jadi salah satu contoh pembacaan puisi, ya, harapannya nanti ketika kita sudah belajar, kita sudah menulis, kemudian kita juga bisa menyampaikan puisi dengan baik sehingga pesan yang ada dalam puisi tadi bisa diterima dengan baik oleh para pendengar.
Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang teks puisi. Ya, teks puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair melalui bahasa yang estetis dan berirama. Estetis, ada yang tahu maknanya estetis? Indah ya. Ada istilah estetis atau estetika itu yang bercirikan keindahan dan berirama, ya, berirama. Karena puisi biasanya dalam setiap bait itu ada kata-kata yang akhirannya sama, ya, atau kita biasa mengenal nanti dipelajari ada namanya rima, ya. Puisi biasanya menggunakan bahasa yang padat, imajinatif, dan konotatif untuk menciptakan kesan tertentu pada pembaca. Di lain sisi, puisi juga dijelaskan merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Teks puisi mengutamakan majas dan juga irama. Selanjutnya unsur puisi. Puisi memiliki struktur fisik dan struktur batin. Kalau fisik itu ya bisa terlihat, ya. Apa yang masuk dalam struktur fisik puisi? Ada gaya bahasa atau majas, ada imaji, ada kata konkret, ada diksi, rima atau irama dan dikografi. Sedangkan yang termasuk struktur batin puisi yaitu terdapat tema, rasa, suasana atau nada, dan makna. Ada yang pernah membaca puisi ini? Foto yang di sebelahnya ada yang mengenali? Namanya Sapardi Djoko Damono. Beliau adalah seorang sastrawan, ya, yang memang karyanya luar biasa. Di zamannya merupakan karya-karya yang fenomenal. Salah satu puisi yang fenomenal itu ini, judulnya Hujan Bulan Juni. Puisi ini kemudian sempat diangkat menjadi novel. Setelah diangkat menjadi novel, karena fenomenal dan banyak yang berminat membacanya, tertarik membacanya, maka dari judul puisi ini juga sempat diangkat menjadi film layar lebar. Ada yang tahu? Pernah menonton? Ya, filmnya rilis sekitar tahun 2017 dengan judul yang sama, Hujan Bulan Juni. Memang nuansa atau tema yang diangkat ini tentang percintaan atau kasih sayang. Nah, sampai di sini ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai pengertian puisi. Sudah bisa dipahami? Ada yang bisa menyampaikan apa itu puisi secara singkat dengan bahasa sendiri? Silakan. Dengan bahasa sendiri tidak apa-apa, yang penting maksudnya sama. Farel bisa menyebutkan? Puisi itu adalah teks yang
terdiri dari berapa struktur? Tekan tangan. Pada ada 2 struktur. Ada struktur apa saja? Fisik dan batin. Nah, sekarang ada yang bisa menyebutkan apa saja yang termasuk struktur fisik dalam puisi? Boleh sambil membaca buku. Mari. Bahasa, penugas, kata kompleks, komunikasi, isi, ilah, rima, irama, tipografi. Betul. Yang selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan apa saja struktur batin dalam puisi? Saja. Tema, terus, ya. Tetap semangat.